Penelitian ini berjudul Sistem Personalized Learning untuk meningkatkan kemandirian anak dengan Autism Spectrum Disorder. Dilaksanakan oleh tim dari Universitas Pendidikan Indonesia, dipimpin oleh Profesor Dr. Munir MIT bersama Dr. Rasim MT, Dr. Rohidin MT, Azizah Nurul Khairunisa SPD MPD, dan Dwi Novia Al-Husaini SPD. Kegiatan ini berlangsung pada tahun 2025 dengan dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Banyak anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD menghadapi tantangan besar dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari secara mandiri. Dari hal sederhana seperti makan, mandi, hingga berpakaian, mereka seringkali memerlukan bantuan orang dewasa. Sayangnya, sistem pembelajaran konvensional belum mampu mengakomodasi kebutuhan unik setiap anak. Akhirnya, kemandirian mereka sulit untuk berkembang. Tantangan inilah yang mendorong kami untuk mencari sebuah terobosan, memadukan teknologi dengan strategi pendidikan khusus yang lebih personal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kami mengembangkan pendekatan baru, sistem pembelajaran yang dipersonalisasi berbasis teknologi. Inilah sistem personalized learning berbasis augmented reality dan machine learning, sebuah inovasi yang dirancang khusus untuk mendukung kemandirian anak-anak ASD. Sistem ini menampilkan konten belajar interaktif berbasis AR dan jalur pembelajaran yang disesuaikan secara otomatis berdasarkan kemampuan dan respon anak. Antarmuka dibuat ramah ASD dengan visual sederhana, navigasi intuitif, suara lembut, dan bebas distraksi. Sistem ini dikembangkan menggunakan Unity dan Vuforia Engine dengan bahasa pemrograman C# sebagai dasar pengembangan teknologi augmented reality-nya. Pada aspek machine learning, kami menggunakan e-learning untuk membangun sistem adaptif yang mampu mengenali pola belajar dan menyesuaikan materi secara real-time. Teknologi AR dan ML kemudian diintegrasikan ke dalam satu sistem utuh, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang imersif, responsif, dan adaptif bagi setiap anak. Sebelum sistem ini dibangun, kami memastikan setiap langkah perancangannya berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Kami mengadakan FGD bersama guru, terapis, dan orang tua untuk menggali kebutuhan nyata di lapangan. Diskusi ini memunculkan banyak masukan penting, seperti perlunya visual yang jelas, instruksi singkat, dan fitur yang dapat menyesuaikan tempo belajar anak. FGD ini menjadi fondasi perancangan sistem, memastikan solusi yang kami kembangkan benar-benar relevan dan aplikatif. Setelah masukan terkumpul, kami memperluas jangkauan dengan mengumpulkan data yang lebih terukur melalui survei. Kami menyebarkan barang survei kepada guru dan terapis di sekolah mitra. Pertanyaan dalam survei difokuskan pada fitur prioritas, kemudahan penggunaan, dan kebutuhan konten pembelajaran. Data yang terkumpul memberikan gambaran jelas mengenai desain sistem yang akan dikembangkan. Untuk memastikan sistem ini teruji pada berbagai profil anak, kami pun menghimpun responden dengan seleksi yang cermat. Kami menghimpun responden dari SLB yang menjadi mitra penelitian. Pemilihan responden mempertimbangkan variasi kemampuan perkembangan anak. Proses ini dilakukan secara etis dengan persetujuan orang tua dan pihak sekolah. Kami memperlihatkan aplikasi yang telah dikembangkan kepada pakar di bidang pendidikan khusus untuk mendapatkan masukan profesional, menilai kelayakan, dan mengukur efektivitasnya dalam pembelajaran. Dari sesi ini, para pakar memberikan penilaian mendalam, saran, dan rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar penting bagi kami dalam menyempurnakan aplikasi sebelum diterapkan di lingkungan belajar anak-anak. Anak-anak mulai mencoba aplikasi augmented reality menggunakan telepon pintar.
Teknologi ini menampilkan gambar dan animasi interaktif yang membuat proses belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Buku yang digunakan terintegrasi dengan aplikasi. Setiap halaman berisi penanda khusus yang ketika dipindai akan menampilkan konten digital sesuai materi pembelajaran. Guru-guru mendapatkan penjelasan langsung mengenai cara penggunaan aplikasi. Dengan pemahaman yang tepat, mereka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung perkembangan kemandirian anak-anak di kelas. Kami percaya teknologi bukanlah pengganti manusia, namun dengan pendekatan yang tepat, teknologi bisa menjadi jembatan bagi anak-anak SD menuju kemandirian.